Selamat datang ya. Selamat berjumpa kembali. Oke, silakan duduk di tempatnya masing-masing. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan sehingga kita bisa berjumpa lagi di kelas yang kita sayang ini. Nah, mengawali pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dan memohon sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, doa ini dipandu oleh Dio. Silakan Dio, duduknya bagus Dio. Sebelum kita belajar ini, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Yuk. Nah, selanjutnya kita akan ambil absen dulu ya. Ketika dipanggil namanya, angkat tangannya dan katakan hadir. Ya. Oke. Ali Rahman. Hadir, Pak. Anas Eka Aldani. Hadir, Pak. Oke. Andrio Pasha Xiaomi. Hadir, Pak. Oke. Dio Alfarizi. Hadir, Pak. Oke. Hakri Fauzi. Hadir, Pak. Ya. Reski Aulia. Hadir, Pak. Windrawadi. Hadir, Pak. Zul Pandri. Hadir, Pak. Oke. Berarti sepertinya Anda hadir semua. Bagus. Berarti tandanya masih bersemangat. Ya. Oke. Nah, mengawali pembelajaran kita hari ini, Bapak ingin cek fisik dan semangatnya masing-masing. Ya. Jadi kalau nanti harus mengikuti instruksi Bapak. Ya, seperti biasa. Ketika Bapak katakan SMK, kalian jawab bisa. Bapak katakan SMK sekali lagi, kalian jawab bisa. SMK bisa, SMK hebat, SMK bisa hebat. Begitu ya. Oke. Kita mulai ya. SMK. Ya. SMK. Hebat. SMK. Bisa hebat. Terus betul semua. Oke. Nah, materi kita hari ini adalah tentang sistem pelumasan. Ya. Jadi sistem pelumasan ini kalau kita kaitkan dengan materi sebelumnya itu tidak bisa terlepas. Kenapa? Kalau materi sebelumnya kan kita kemarin sudah mempelajari tentang sistem utama engine dan mekanismika. Mekanismika. Nah, jadi sistem utama engine dan mekanismika itu yang namanya engine itu tidak terlepas dari sistem pelumasan. Oleh karena itulah kita akan mempelajari tentang bagaimana sistem pelumasan itu. Nah, tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini, yang pertama kalian nanti bisa mengetahui apa itu sistem pelumasan dan sampai nanti bagaimana cara merawat sistem pelumasan, sampai bagaimana nanti menganalisis seperti apa sih kerusakan-kerusakan ataupun gangguan-gangguan yang sering terjadi pada sistem pelumasan. Nah, seperti itu ya. Nah, itu tujuan kita mempelajari pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya ya. Sebetulnya ya seperti Bapak katakan tadi, sistem pelumasan itu bakat dulu. Ya. Nah, jadi di dalam pembelajaran ini nanti akan ada sistem penilaiannya ya.
akan ada sistem penilaiannya. Jadi untuk mengetahui bagaimana kemampuan kalian nanti setelah ikut mempelajari pembelajaran ini, nanti ada sistem penilaian. Nah, penilaian itu ada penilaian sikap dan ada penilaian pengetahuan. Nanti kalau penilaian pengetahuan ada Bapak kasih di akhir pembelajaran formnya dan lembar jawabannya ya. Jadi begitu sistem penilaiannya. Nah, sebelum kita memasuki pembelajaran, Bapak terlebih dahulu akan membagi kalian menjadi akan membagi kalian menjadi dua kelompok. Ya. Jadi ada kelompok A dan kelompok B. Jadi ada dua kelompok. Nah, kelompok A itu terdiri anggotanya yaitu ada Ali Rahman. Ya, Ali Rahman, Anas. Ya, Anas ya. Kelompok yang ini? Berarti kelompok A itu ada Hakri Fauzi, ada Di Andrio, ada Anas, dan ada Dio. Kelompok B, ini sekarang kelompok B. Kelompok B ada Windrawadi, Zulfandri, ada Reski Aulia dan Ali Rahman. Jadi nanti kalian silakan bekerja berdasarkan kelompok masing-masing. Walaupun nanti bekerjanya berdasarkan kelompok, tetapi konsep untuk mengetahui secara mandiri ataupun secara pribadi itu adalah wajib. Nah, setelah pembagian kelompok, Bapak akan bagikan modul dan LKPD. Jadi nanti dari modul itu dan dari nanti ada tayangan video, nanti kalian akan bekerja berdasarkan itu dan kerjakanlah sesuai urutan LKPD-nya ya. Jadi Bapak akan bagikan dulu. Nah, LKPD satu orang ya. Ya, sambil ini disiapkan penanya ya. Silakan mulai buka. Nah, kemudian Bapak juga akan bagikan modul. Ya, modul. Modul ini bisa dua buah modul per kelompok bisa. Jadi ini dengan ini. Ini ya. Ini dua per kelompok. Oke, kelompok sudah ada. Modul sudah ada. Dan LKPD juga sudah ada ya. Nah, jadi nanti kalian itu akan diskusi secara kelompok berdasarkan tayangan video dan orientasi masalah yang Bapak berikan ya. Jadi nanti kalian berdiskusi, mengidentifikasi masalah apa yang terjadi pada sistem pelumasan itu, dan nanti kalian menyimpulkan ya. Setelah menyimpulkan nanti masing-masing kelompok menanggapi ya, kelompok lain menanggapi, begitu juga sebaliknya. Oke? Nah, sebelum kita masuk ke materi, supaya semangatnya tetap terjaga ya, kali ini harus lebih keras ya. Oke, perhatikan, kali ini harus lebih keras ya. SMK Ya. SMK Ya. SMK Bisa ya. Oke, sekarang kalian perhatikan di depan atau di layar itu ada video. Nah, dari video ini akan terlihat beberapa masalah yang sering terjadi pada sistem pelumas, terutama pada oli pelumas. Ya, silahkan diperhatikan dan nanti dari video ini kalian berdiskusi ya. Jadi ini harus betul-betul diperhatikan. Oke? Yuk kita lihat. Halo Mas Bro, selamat datang kembali di channel Rustam Auto Info. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan tips bagaimana cara mengetahui kesehatan mesin mobil melalui oli. Jadi yang akan saya bahas di sini hanya melalui oli ya. Kalau untuk versi lengkapnya, kawan-kawan bisa lihat link di atas atau link di kolom deskripsi, bisa lihat versi lengkap mengetahui kesehatan mesin. Oli ini ibaratnya
kalau di tempat kerja saya itu setiap servis kendaraan itu oli mesinnya diambil sampling lalu disetorkan ke lab. Dari lab mengirim report yang isinya banyak hal, mulai dari kondisi oli, keausan mesin, potensi overheat, sampai aditif oli ada semua di situ. Tetapi harganya juga tidak murah, sekitar 200.000 per sampling. Nah, di kesempatan kali ini nanti kita akan bikin semacam kayak mini lab untuk melakukan percobaan untuk mengetahui kondisi mesin mobil kita melalui oli. Caranya mudah, murah, dan bisa dilakukan di rumah masing-masing semua. Buat kawan-kawan yang ingin mengetahui tips otomotif yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, jangan ragu untuk subscribe. Tidak perlu lama-lama, check it out. Oke, kita awali dengan mengambil sampel ya. Ini saya gunakan selang water pass sama suatu wadah gitu ya. Ada 3 hal yang perlu kawan-kawan perhatikan ketika mengambil sampel. Yang pertama, mesin harus dihidupkan dulu beberapa menit supaya oli itu benar-benar tercampur dulu. Jadi nanti sampling yang kita ambil itu benar-benar mewakili kondisi aktual. Terus yang kedua, perhatikan kebersihan alat sampling, baik itu selang ataupun wadahnya. Yang ketiga, khusus untuk sampling yang kawan-kawan mau melihat sud atau karbon slat ya, itu kawan-kawan harus ambilnya di setiap 5.000 km atau sebelum penggantian oli. Jangan terlalu dini ataupun jangan terlalu telat, karena kalau terlalu dini atau terlalu telat nanti hasilnya itu tidak akan mewakili dari kondisi aktual. Jadi di sini sudah saya siapkan 5 sampling oli ya. Sekilas sih warnanya tampak sama, kecuali yang A itu masih kelihatan berwarna sama kuning karena memang itu oli baru. Kalau yang lain sekilas tampak sama, nanti akan kita lakukan blotter test. Nah, di sini sudah saya siapkan tisu masing-masing, sudah saya kasih huruf supaya tidak tertukar. Tisunya ini saya lipat rapi dan saya setrika ya, supaya ini menyerupai kertas blotter yang sesungguhnya. Karena sebenarnya kertas blotter test itu ada dijual khusus yang biasanya digunakan untuk tes-tes di lab gitu. Di sini saya bikin rapi dan lepek ini supaya pembacaan hasilnya nanti lebih mudah ya. Karena kalau tisunya kusut itu juga akan mempengaruhi pembacaan. Ayo kita praktekkan. Selanjutnya kita akan tunggu beberapa jam ya supaya hasil pembacaannya lebih akurat. Untuk critical point-nya, ketika meneteskan tadi tidak boleh diratakan. Jadi benar-benar dia teteskan alami di tengah-tengah gitu, beberapa tetes, 3 tetes kalau saya tadi. Terus biarkan si oli itu menyebar dengan sendirinya. Ya, ini hasilnya setelah 2 jam ya. Jadi hasilnya ini akan terlihat jelas setelah minimal menunggu 2 jam. Yang pertama, ini adalah oli baru. Jadi kelihatan sekali ringan ya dia. Konsentrasi di tengah lingkaran ini itu dia menunjukkan konsentrasi awal tadi kita meneteskan oli. Terus yang di pinggirnya ini dia persebarannya. Terus yang B ini dari mesin normal. Dia kelihatan ringan juga. Memang di tengah ada bulut-bulutnya ini normal karena ini konsentrasi oli yang pertama tadi kita meneteskan. Terus yang C, ini adalah oli yang sudah tercampur dengan fuel. Memang sepertinya normal, tetapi
Ini kalau kita perhatikan lagi, kalau kita bandingkan, warnanya yang C ini pudar. Jadi karena ada fuel, warna olinya ini terbawa sama fuelnya itu ke bawah sana, sehingga warnanya pudar. Untuk mengkonfirmasi yang C ini, kawan-kawan bisa sebenarnya melihat fisik oli ini. Dia akan lebih encer dan baunya fuel itu akan menyengat sekali. Tidak seperti bau oli biasa, akan ada bau bensinnya atau bau solar kalau solar. Terus untuk yang D, ini adalah oli yang tercampur dengan air. Kalau dilihat sekilas, ini memang belum berwarna seperti kopi susu ya, karena airnya itu tidak terlalu banyak. Nah, untuk yang air sudah banyak konsentrasinya, warna olinya ini bisa jadi seperti kopi susu. Kalau ini masih hitam. Nah, untuk mengkonfirmasi, kawan-kawan bisa melakukan namanya crackle test. Crackle test itu kawan-kawan panaskan olinya di suatu wadah sampai suhunya itu 100 derajat Celcius. Maka kalau ada olinya dia akan meledak-ledak, tek seperti itu. Nah, untuk yang oli ada airnya itu bisa dilihat tisunya ini rusak atau kusut. Kalau kita bandingkan dengan yang lain itu tisunya tetap halus. Kalau yang ini kusut, jadi khas banget. Tisu terkena air, keriput ya kan? Nah, kelihatan. Ini kalau olinya mengandung air. Jawab siapa? Kamu? Terus yang ketiga, ini saya ambil dari mesin yang sudah kurang bagus. Kandungan sootnya tinggi atau karbon selasnya tinggi. Ini terlihat sekali di lingkaran yang tengah ini warnanya hitam atau seperti gosong. Kelihatan ya kalau kita bandingkan dengan yang normal tadi. Lingkarannya berbeda, sama-sama punya lingkaran, tapi kalau yang ini warnanya coklat karena konsentrasi oli, kalau yang ini warnanya hitam karena soot tadi. Nah, jadi kawan-kawan sudah bisa tahu dengan cara ini kesehatan mesin kawan-kawan sejauh mana. Jadi dari video itu kan sudah jelas tuh. Di video itu menunjukkan bahwa ada beberapa kondisi ataupun keadaan kualitas oli. Ya, ada yang katanya warnanya hitam pekat, ada yang warnanya putih susu katanya, ada yang warnanya coklat, gitu ya, ada yang keabu-abuan gitu ya. Nah, jadi dari itu silahkan kamu lihat di LKPD itu di poin F. Nah, dari masalah yang kita lihat di dalam tayangan video tadi, silahkan kalian diskusi secara berkelompok ya. Ya, diskusikan secara berkelompok. Yang ini adalah kelompok A, yang sebelah ini adalah kelompok B. Masing-masing kelompok mendiskusikan mengapa sih oli itu kok bisa berubah warna. Ya, yang pertama itu ada oli berwarna putih susu. Yang kedua oli berwarna merah atau kemerahan. Yang ketiga oli berwarna abu-abu. Yang keempat oli berwarna kecoklatan. Yang kelima oli berwarna hitam pekat. Dari kasus itu, masalah itu, masing-masing kelompok berdiskusi mencari apa penyebabnya. Ya, setelah nanti diskusi kalian mendapatkan apa yang menurut kalian penyebabnya, nanti masing-masing kelompok menyimpulkan kemudian mempresentasikan. Ketika satu kelompok nanti mempresentasikan, kelompok lain menanggapi. Begitu selanjutnya. Ya, ada pertanyaan?
Sudah paham? Sudah. Nah, kalau sudah paham, silahkan bekerja, berdiskusi, mencari masalah yang ada seperti di tayangan video tadi. Oke ya? Oke? Ya? Bisa ya? Bisa? Bisa dijawab? Bisa? Nah, oke. Silahkan bekerja. Ya, jadi jangan berdiam-diam, belakang boleh. Berkomunikasi, harus ada suaranya. Ya, coba lah dianalisis itu. Kenapa bisa seperti ini? Ke depan-depan enggak apa-apa. Masuk aja deh. Ya, jadi gunanya kerja kelompok itu ya saling bekerja sama. Ya. Oke, ini paling lama 10 menit. Gimana yang kelompok A sudah? Yang kelompok A sudah ngerti ya? Sudah ngerti maksudnya apa ya? Ya. Yang kelompok B sudah paham ya? Yang mau dikerjakan apa ya? Oke. Jadi begini, yang ini bisa misalnya kamu berdua, nomor 2 sampai 3 sampai 5 misalnya. Nah, yang si Hakri ini misalnya dia mencari masalah yang 1 dengan 2. Kamu misalnya 3, 4, 5 atau sebaliknya. Jadi berbagi. Jangan yang 1 semua. Nah, gitu. Nah, yang kelompok B juga. Yang kelompok B juga demikian, bagi dia supaya kerja itu cepat ya. Misalnya kamu berdua 1, 2 saya nyari ini 3, 4, 5 kamu yang nyari atau sebaliknya boleh. Jadi begitu yang namanya kerja kelompok itu supaya mudah gitu ya. Oke? Oke. Gimana Reski? Udah berapa? Si Indra? Gimana? Coba yang keras suaranya. Kalau misalnya analisis massa ini tentu apa itu Pak? Misalnya oli tercampur dengan sisa-sisa bahan bakar atau apa? Nah, ya gitu, itu analisisnya. Misalnya itu yang mana, yang masalah yang mana? Yang itu Oli contoh. hitam pekat misalnya tercampur dengan sisa-sisa pembakaran atau dengan aus. Ya, itu analisisnya kan. Nah, analisisnya seperti itu. Nah, itu kan analisis menurut kelompok kalian ya kan. Nanti kan kita cari solusinya. Nah, jadi dari yang kalian cari kan nanti kita cari yang terbaik. Cari yang paling benar. Nah, jadi analisis itu boleh sebanyak-banyaknya. Ya, jadi boleh sebanyak-banyaknya. Makin banyak makin bagus, namanya analisis. Baru nanti lah ditarik misalnya, baru nanti bisa kita tarik kesimpulan mana yang paling pas. Begitu ya. Nah, ya yang kelompok B, di analisis boleh banyak-banyak. Oh, menurut si A
ya, si Rizky ini nih analis apanya penyebabnya ini. Menurut si Andi Rahman ini nih penyebabnya gitu. Ini boleh banyak-banyak kalau analisis itu. Oke ya. Oke, sip. Jangan. Ayo sumbangkan pemikirannya. Kalau oli baru tadi kan jelas nggak ada masalahnya ya. Namanya oli baru bagus kualitasnya, bersih ya. Kalau oli hitam pekat itu masalahnya apa itu? Apa? Jadi analisis boleh banyak-banyak ya. Jadi oli berwarna putih susu ya kan? Putih susu. Analisisnya bagaimana? Ya, analisisnya boleh banyak. Nah, boleh diperhatikan ke depan ya. Ya. Jadi analisis boleh banyak-banyak. Oke. Ya. Terus oli berwarna kemerahan. Nah, analisisnya boleh banyak. Terus oli berwarna hitam pekat. Ya, analisis boleh banyak-banyaknya. Ya. Terus oli berwarna abu-abu, ya atau abu-abu, ya abu-abuan. Ya, oli berwarna putih susu tadi analisisnya banyak-banyak. Terus kemerahan, begitu juga. Terus hitam pekat, terus ke abu-abuan. Nah, kemudian yang kelima dari kecoklatan, ya kan? Oli berwarna kecoklatan, seperti coklat susu. Ya, jadi silakan cari yang banyak. Sambil didiskusikan nanti kira-kira siapa yang akan jawab. Yang akan tampil nanti.
sudah terlalu lama untuk diganti tapi dapat menyebabkan kerusakan perkenan kendaraan kita. Oke ya. Udah rampung? Ini siap-siap untuk disimpulkan ya. Ya, tindakannya bagaimana? Berarti kesimpulannya misalnya kesimpulannya ini oleh udah lama nggak diganti misalnya gitu. Tindakannya pas sudah ganti ini gitu. Bisa? Kelamaan ya. Bisa. Jadi kalau oli kelamaan itu jadi penyita. Iyalah. Ya, nanti pas presentasi kan, ya. Jadi menurut saya, menurut kami begini, analisis kami begini. Jadi kesimpulannya seperti ini, tindakan yang harus kita lakukan seperti ini. Ya, oke. Gimana? Ya, kesimpulannya itu bisnis kesimpulan terus tindakannya apa? Seperti ini misalnya. Ini kalau sebaiknya ganti packing ini tindakan ini. Tindakan. Ya kan? Nah, kesimpulannya kalau packing mesin rusak misalnya kan. Packing dijelaskan sih packing apa gitu. Packing kepala silinder antara kepala silinder dengan blok silinder. Itu dijelaskan ya. Kesimpulannya ya kalau packing udah rusak itu dia bercampur antara oli dengan air. Nah, tindakannya bagaimana? Ya tindakannya tentu penggantian packing. Terus bagaimana sebaiknya penggantian itu? Iya. Gimana? Ya, ganti dengan yang baik. Yang ori, yang bagus. Karena packing itu kan diganti nggak lama udah bocor lagi. Iya. Iya. Oke ya. Oke. Sekitar 5 menit lagi. Jadi masing-masing harus ada yang tampil untuk menyimpulkan nanti ya. Kesimpulannya itu saya tadi sudah oli tapi di situ tentu diganti lah. Kalau saya ada di situ lebih jadi bukan begitu. Benar. Oke? Cukup ya? Cukup? Cukup. Gimana kelompok A? Gimana? Ya. Jadi walaupun oli itu tidak mesin itu jarang jalan ya kan? Ya harus ada penggantian waktunya, berarti berdasarkan waktu lagi. Waktu itu nanti sekitar 6 bulan. 6 bulan walaupun dia belum sampai kilometernya, sebaiknya diganti. Gitu. Kalau kilometernya itu sekitar 10.000 kilometer ya. 5.000 sampai 10.000 lah. Itu kalau udah jalan terus ya kan. Tapi maksudnya dia jarang jalan dia, atau rutenya dia pendek-pendek, ya kan, nggak jauh-jauh, tapi sudah sampai lebih kurang 6 bulan. Nah itu sebaiknya diganti. Jadi nggak harus dapat dulu 10.000 kilometer, ya. Paham ya? Oke? Nah, oke. Jadi cukup ya? Cukup kelompok A? Oke?
Oke, diskusinya cukup. Jadi langkah selanjutnya, ya perhatikan ke depan. Indrawadi, ya silakan lihat ke depan semuanya. Nah, Indrawadi, nah silakan lihat ke depan. Nah, jadi diskusinya selesai ya. Jadi masalah yang tadi itu harusnya dapat. Ya, nah, jadi dari ada 5 masalah tadi dapat nanti analisisnya apa? Apa masalah penyebabnya oli seperti itu? Nah, karena diskusi sudah selesai, coba silakan dari kelompok A dulu. Kelompok A dulu. Ya kelompok A menyimpulkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil kerja kelompok kami analisis penyebab masalah oli pelumas berwarna putih susu. Oli berwarna putih Susu. Nah, coba hadapkan ke ini yang ya boleh. Karena ada cairan air ke radiator masuk ke dalam sistem pelumas dan menyebabkan oli akan menjadi seperti putih susu. Karena kerusakan packing itulah yang menyebabkan air masuk ke dalam sistem pelumas. Kesimpulan, ketika oli tercampur dengan air, maka harus mengganti pickingnya yang rusak. Sebagus kamu harus mengganti picking yang bagus atau oli. Ya, itu aja. Oke, hapus. Kita berikan kepada kelompok A. Gitu. Lanjut, silakan. Kasus atau masalah selanjutnya dari kelompok A, masih kelompok A, nanti kelompok B yang nanggapi ya. Nah, cocok atau enggak, atau misalnya ada yang mau ditambahkan. Ya. Nah, kalau dia nggak cocok bilang saya nggak cocok. Ini sama kelompok A, begitu. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A akan mengatakan analisis penyebab oli pelumas berwarna kemerahan. Berdasarkan kasus itu, berubah berwarnanya oli berwarna merah berarti bensinnya pertama yang masuk ke tangki mobil yang masih tergolong Jadi kawan-kawan bisa lakukan. Biasanya ini terjadi pada mobil dengan kompresi rendah namun diisi dengan bahan bakar yang beroktan tinggi. Kesimpulannya, gunakanlah bahan bakar yang sesuai dengan mesin yang kita gunakan agar mesin yang kita gunakan menjadi lebih awet. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kita hapus dulu. Kelompok A yang telah memberikan kesimpulan dari hasil kerjanya. Nah, untuk kelompok B silahkan ditanggapi. Yang pertama disampaikan oleh kelompok A yaitu Dio, oli berwarna putih susu. Disampaikan bahwa packing rusak. Nah, begitu packing kepala silinder. Terus disampaikan oleh teman Ananda Abdul Fauzi, oli berwarna kemerahan. Katanya oli kemerahan itu karena bercampur dengan bahan bakar. Ya, bahan bakar. Nah, coba kali ini ditanggapi oleh kelompok B. Terserah siapa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi tentang oli yang berwarna putih yang disampaikan oleh kelompok A tadi. Benar yang dikatakan, oli bisa tercampur dengan susu karena air masuk ke dalam dan tercampur. Akibatnya packing mesin antara box silinder dengan kepala silinder bisa rusak. Dan tindakannya pun saya setuju, sebaiknya diganti dengan packing yang bagus atau yang ori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih hapus buat kelompok B. Adil Rahman. Lanjut. Yang masalah yang kedua yang ditanggapi oleh kelompok B lagi. Ayo. Menanggapi yang disampaikan oleh Abdul Fauzi. Oli pelumas berwarna kemerahan katanya
itu bercampur dengan bahan bakar. Setuju atau tidak? Coba berdiri. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menanggapi dari kelompok A tentang oli biomas yang berwarna kemerahan. Ya. Dari situ kita tahu karena percampuran oli dengan bahan bakar Ya. bisa menyebabkan berubahnya warna pada oli dan juga kemungkinan terdapat kerusakan pada ring piston. Ya. Dapat tercampurnya oli dengan bahan bakar. Ya. Sekian dari saya. Oke, baik, terima kasih. Kita kasih aplaus buat kelompok yang telah menanggapi ini. Nah, oke, masih ada 2 kasus lagi ya. Coba nanti kita simpulin. Nah, sekarang kelompok B lagi yang ngasih kesimpulan dari 3 atau 2 kasus saja boleh. Berarti masalahnya ada oli itu berwarna hitam pekat. Ayo, kelompok B, nggak apa-apa. Ya, coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B akan Menyimpulkan. menyimpulkan oleh pelumasan warna abu-abu Ya. yang disebabkan oleh karbon atau sisa pembakaran yang masuk ke dalam filter dan tercampur dengan oli. Oke. Udah? Satu lagi. Oli berwarna. Oli berwarna berwarna kecoklatan yang disebabkan oleh karatan pada komponen dan juga sebut yang tercampur dengan oli. Oli pelumas berwarna hitam pekat yang disebabkan oli yang tidak rutin dengan atau tidak diganti. Ya, oke. Kita kasih aplaus buat kelompok A yang sudah menanggapi. Oli berwarna abu-abu berubah menjadi warna keabu-abuan dan oli berwarna coklatan. Coba silakan ditanggapi. Boleh Dio dan Anas. Nah, coba nih didengarkan. Nih kelompok A coba dengarkan yang ditanggapi oleh kelompok A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya dari kelompok A ingin menanggapi penyebabnya oli berwarna abu-abu. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Windra dari kelompok kelompok D. Karena oli yang berwarna abu-abu bisa tercampur dengan karbon dioksida dan satu lagi tercampur dengan gram-gram dari bantalan seperti metal dan juga bantalan-bantalan yang lain. Terima kasih. Ya, makasih. Mari kita campur. Satu lagi silakan ditanggapi. Anas. Oli berwarna ya, coba. Saya akan saya akan menanggapi dari kelompok B. Seharusnya kelompok B menjelaskan solusi untuk mengatasi oli berwarna hitam pekat. Ya. Dapat diatasi dengan mengganti oli cooler atau biasa disebut selang hawa. Sebagai tambahan, sebaiknya diganti filter olinya yang sudah usang sehingga dapat menyaring oli dengan baik. Oke, baik. Terima kasih pada kelompok A yang sudah memberikan tanggapan lagi. Oke, sekarang kita kasih aplaus buat kita semua. Nah, itu adalah hasil diskusi kalian menganalisis mengapa sih oli itu berubah warna. Ya, jadi
sekarang Bapak coba menyimpulkannya ya. Jadi oli berubah warna itu yang pertama kasusnya adalah kita lihat di papan tulis, oli berwarna putih susu, seperti putih susu ya. Nah, itu tadi disebutkan oleh kelompok A ya. Kelompok A mengatakan bahwa oli berwarna putih susu itu, Pak atau teman-teman, penyebabnya adalah packing kepala silinder rusak. Ya. Jadi analisisnya adalah penyebabnya packing kepala silinder rusak. Analisisnya adalah ya, packing kepala silinder itu kan pembatas antara blok dengan kepala silinder. Nah, di blok silinder itu ada di sana bersirkulasi oli dengan air. Nah, ketika packing itu rusak, sehingga yang terjadi bercampurlah atau bertemulah antara oli dengan air, sehingga kejadiannya oli berwarna seperti putih susu. Nah, jadi itu betul yang dikatakan oleh kelompok A dan dibenarkan oleh kelompok B. Bagus. Nah, itu. Kemudian oli berwarna kemerahan ya. Nah, oli berwarna kemerahan ini penyebabnya itu kalau disampaikan oleh kelompok A, nah itu karena bercampur dengan bahan bakar ya. Nah, itu betul. Tapi apa penyebabnya? Kenapa bisa seperti itu? Ya, salah satunya tadi spring ya, atau kerusakan pada komponen piston, yaitu piston ya, sehingga dia pembakaran itu tidak sempurna ya, bisa masuk ya, bisa oli, bisa bahan bakar itu masuk ke dalam ruang oli. Nah, itu yang kedua, pembakaran tidak sempurna ya, pembakaran tidak sempurna, salah satunya mesin itu belum mencapai suhu kerjanya, sehingga pembakaran tidak sempurna, sehingga masih ada tersisa sisa-sisa bahan bakar itu. Tapi kuncinya memang ya, salah satunya adalah ring itu yang tidak bagus, sehingga bisa bercampur, sisa bahan bakar itu bisa turun ya, itu ya, sehingga bercampur, sehingga oli itu kelamaan kalau tidak segera diperbaiki, oli berwarna seperti kemerahan ya, itu oli itu bercampur dengan bahan bakar. Kemudian yang ketiga ada oli berwarna hitam pekat. Nah, itu penyebabnya apa? Nah, ini dijawab oleh kelompok B ya. Pertama itu penyebabnya bisa jadi ya, bukan itu saja, oli yang sudah lama ya, oli yang sudah lama nggak diganti bisa menjadi hitam pekat. Kenapa? Oli itu kan bekerja dia membersihkan, melumasi, membersihkan kotoran-kotoran, sehingga oli berubah. Nah, salah satunya juga karena sudah lama saringan oli tidak diganti, sehingga dia kotoran itu tidak difilter gitu. Nah, itu salah satu penyebabnya ya. Nah, tindakannya bagaimana? Ganti oli ya, sama yang 1, 2, 3 itu ganti oli. Kalau yang ini ganti saringan juga. Kemudian kasus yang keempat, oli berwarna abu-abu. Nah, ini biasanya oli berwarna abu-abu ini disebabkan oleh oli ini bercampur dengan beram-beram atau serbuk-serbuk yang aus gitu, ataupun serbuk-serbuk pipihan yang ya, namanya logam ini kan dia tidak dipastikan, dia bisa dipastikan juga dia akan terkikis sedikit-sedikit ya, sehingga dia kotoran itu bercampur dengan oli sehingga berubah warna. Atau yang kedua, karbon. Nah, dia sisa-sisa pembakaran itu bercampur sehingga oli menjadi seperti abu-abuan. Nah, kasus yang kelima, oli berwarna kecoklatan. Oli berwarna kecoklatan ini sebetulnya bisa disebabkan oleh, kalau yang dijawab oleh kelompok B tadi, ada karat-karatan gitu ya, atau kotoran dari logam itu berkarat gitu ya. Berarti kalau berkarat olinya nggak bagus ya. Ya, kalau dia berkarat berarti tidak ada fungsi pelumasan di situ. Nah, jadi kalau kecoklatan itu bisa juga penyebabnya itu air juga bisa juga.
cuman kadar airnya belum terlalu banyak. Nah, gitu, belum terlalu banyak. Kalau sudah banyak dia berubah menjadi putih seperti susu. Nah, jadi kalau belum terlalu banyak dia seperti coklat susu gitu. Ya, tapi kalau sudah banyak dia akan seperti putih susu ya. Nah, gitu ya. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini atau diskusi kita hari ini itu yang seperti Bapak sampaikan. Oke, aplaus buat kita semua. Oke, nah selanjutnya oke, ada pertanyaan? Boleh. Saya dari Kompobi akan memberikan pertanyaan. Ya, suaranya dinaikkan. Jadi, berapa lama dalam penggantian oli atau berapa kilometer harus dalam penggantian oli? Ya, baik, itu pertanyaan bagus. Aplaus buat kelompok G yaitu Zulkandri. Nah, pertanyaannya begini, coba perhatikan kelompok A ya. Berapa lama sih oli itu harus diganti? Nah, jawabannya seperti ini. Jadi, penggantian oli yang disarankan ada dua yang kita lihat. Yang pertama, kilometernya atau jarak tempuhnya. Itu kan bisa dilihat di dalam dashboard ya, Reski Aulia. Ya, itu bisa dilihat di dashboard. Nah, berapa kilometernya? Disarankan perkiraan antara 5.000 sampai 10.000 kilometer. Kalau oli-oli yang sekarang itu sudah panjang apanya, jarak kilometernya disarankan 10.000 kilometer jarak tempuhnya itu ganti oli, begitu ya. Tapi kalau misalnya mesin itu jarang jalan, tentu kilometernya lama nyampe dapat 10.000 itu. Nah, kalau kondisinya seperti itu, tidak harus menunggu 10.000 kilometer. Ternyata bagaimana? 6 bulan. Lebih kurang 6 bulan oli mesin mobil diganti. Walaupun dia kilometernya nggak sampai 10.000. Misalnya hari ini sudah 10.000. Hari harus dapat ini 20.000 besok baru diganti. Ternyata dia berjalan di dalam kota saja. Nah, itu kan kilometernya pendek maksudnya nggak sampai kilometernya 10.000 itu. Tapi waktunya udah sampai 6 bulan. Nah, kalau seperti itu silakan dianjurkan penggantian oli dengan waktu lebih kurang 6 bulan. Dapat dia 6 bulan ganti atau dapat 10.000 km ganti. Ya, gitu ya. Paham? Paham kelompok B? Kelompok A? Paham? Paham. B paham ya? Paham ya? Nah, oke, baik. Aku buat kita semua. Nah, oke. Bapak rasa cukup. Nah, selanjutnya untuk mengukur bagaimana sih kemampuan kalian memahami dalam pembelajaran kita hari ini, Bapak akan berikan tes. Ya, ada tes tertulis. Ya, silakan dijawab. Ya, jawab sendiri-sendiri ya. Kalau tes ini enggak kelompok jawabnya, tapi secara mandiri. Ya, oke. Bapak akan bagikan lembar soalnya dan lembar jawabannya. Oke. Oke. Nah, silakan jawab, tulis namanya, kelasnya, jawab sendiri-sendiri dengan sebaik-baiknya. Waktunya 5 menit. Ya, kalau tes ini nggak boleh ngetek ya, nggak boleh kerjasama.
Korea ini sih Pak. Ya, silakan isi. Ya, silakan isi. Ya, diisi tuh. Ya. Kalian boleh jawab mana yang bisa dahulu. Yang bisa misalnya nomor 4, nah, nomor 4 dulu. Ya, oke ya, cukup ya. Sudah ya? Sudah, oke. Nah, silakan coba sini bapak temukan. Yuk. Ya, objeknya udah diisi semua ya. Oke. Yang kelompok B. Ya, nama jangan lupa ya. Oke, baik. Nah, jadi ini akan Bapak bawa dulu, akan Bapak periksa dulu. Secepatnya nanti Bapak periksa, nanti akan Bapak bagikan ke Anda semua ya. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya silakan kalian catat, boleh di buku di SKPD itu boleh. Untuk pertemuan selanjutnya ada tugas yang harus kalian cari. Nah, tugas ini dicari secara mandiri ya, bukan berkelompok. Yang pertama ya, oli pelumas itu selalu berkurang. Nah, oli pelumas selalu kurang, begitu dia. Penyebabnya apa? Analisis penyebabnya. Lalu kesimpulan dan tindakannya bagaimana? Ya, itu satu. Yang kedua, oli volumenya atau kuantitas banyaknya itu bertambah. Oli kuantitasnya atau banyaknya bertambah. Padahal kita tidak ada nama oli. Oke? Nah, itu ya dicari. Oli tambah banyak, padahal kita tidak ada nama oli. Yang ketiga, oli tidak dapat bersirkulasi. Ya, oli tidak dapat bersirkulasi ke sistem. Tidak naik, begitu ya. Oli nggak naik, ya. Begitu kira-kira. Ya, oke. Nah, tugas ini dikerjakan di rumah, nanti akan kalian bawa pada pertemuan kita selanjutnya. Nah, kemudian, nah, berarti pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Nah, jadi nanti sebelum kita akhiri, tolong yang piket. Yang piket nanti silakan dirapikan dulu kelasnya, meja dan kursinya dirapikan. Kemudian alat-alat nanti dibantu juga dikondisikan ya. Jadi nanti kita selesai sama-sama. Jadi jangan pulang dulu. Kondisi kelas harus rapi dulu. Oke? Semangat ya. Nah, oke. Nah, untuk sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, coba kita cek dulu semangatnya dulu. Ya, coba tengok apa dulu semua. Harus semangat ini.
Kita cek semangatnya. SMK. Bisa. SMK. Bisa. SMK. Bisa. Oke, aku juga tulis semua. Terima kasih. Nah, baiklah. Kita akhiri pembelajaran kita hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Nanti doa dipimpin oleh Zul Pandri. Nanti setelah berdoa, salam, kemudian simpan bukunya, boleh pulang. Ya, tapi nanti sebelum pulang dirapikan dulu. Ya, oke. Silakan Zul Pandri. Sebelum mengakhiri aktivitas pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, perhatikan ke depan. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bapak ucapkan kepada Anda semua telah mengikuti pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita dapat hari ini, apa yang kalian dapatkan hari ini dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, baik, terima kasih. Jika ada dari penyampaian Bapak yang kurang tepat, mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan masukkan. Pulang boleh. Yuk. Ya, cepat satu-satu. Ya, silakan. Satu.